semuanya, saya Sekar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang literasi media dan bagaimana peran kita dalam dunia digital kali ini. Yuk simak penjelasan berikut. Generasi milenial atau generasi Z merupakan generasi yang telah terkena dengan teknologi. Para remaja dan anak-anak yang ada pada zaman ini disebut dengan digital native, di mana saat lahir telah mengenal teknologi yang ada dan dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut, atau mereka telah melek teknologi. Kemudian untuk para generasi sebelumnya dikatakan sebagai digital transmission, di mana pada generasi ini merupakan peralihan dari media konvensional ke media digital. Untuk itu, pada saat ini semua generasi telah memasuki era digital, dan semua generasi pada dasarnya memerlukan literasi media yang lebih banyak sebelum menggunakan media sosial yang baik. Hal tersebut dapat terjadi karena kehidupan dunia nyata dengan sesuatu yang terjadi di dunia maya merupakan hal yang sama, sehingga diperlukannya pemahaman lebih lanjut agar lebih bijak dalam penggunaannya. Yang kita ketahui pula bahwa media sosial tidak selalu memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif tergantung dari bagaimana penggunaannya. Seperti contohnya berita hoaks yang seringkali tersebar di media sosial, seperti grup WhatsApp, dan seringkali terjadi di grup WA keluarga, di mana salah satu anggota keluarga menyebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya. Kemudian contoh lainnya, banyak anak-anak yang telah diberi HP dan media sosial sendiri di usia yang belum sepenuhnya mengerti teknologi. Tidak jarang anak-anak tersebut terlepas dari pengawasan orang tua, sehingga kadang terjadi hal yang di luar dugaan orang tua, seperti misal anak membeli untuk game dengan ratusan ribu hingga jutaan, yang dimana nantinya orang tua yang harus membayar. Selain itu, di media sosial sering kali banyak memberikan komentar yang sifatnya negatif atau langsung terprovokasi akan suatu hal, sehingga tidak jarang adanya perselisihan yang berujung pada jalur hukum. Hal tersebut terjadi karena merasa bahwa di media sosial bebas melakukan pendapat. Dan tidak jarang kasus bullying juga muncul di media sosial karena setiap orang salah menganggap kebebasan berpendapat yang dibangun. Contoh-contoh seperti tadi merupakan bukti bahwa diperlukannya literasi yang cukup agar dapat lebih bijak menggunakan media sosial. Hal tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dengan memberikan sumber yang kredibel agar tidak termakan berita hoaks, tidak hanya kepada anggota keluarga, namun saat kita menemukan informasi yang belum tentu benar. Kemudian yang dapat dilakukan kepada anak-anak, sebisa mungkin jika sedang bersama kita, membuat anak-anak paham teknologi, atau mengajarkan anak-anak di luar penggunaan gadget, misalnya seperti bermain bersama di luar atau menggunakan mainan-mainan yang bukan di HP atau gadget. Serta tidak terlalu bebas berkomentar dalam media sosial dan tidak cepat terpancing atas kasus yang terjadi. Kebebasan yang ada bukan berarti tidak ada aturan, namun tetap harus dibatasi agar semua orang dapat terhindar dari dampak negatif teknologi dan lebih melakukan literasi yang baik saat menggunakan gadget atau media sosial. Maka dari itu, mari mulai membangun literasi media pada diri sendiri dan memperhatikan lingkungan sekitar agar lebih banyak orang yang bijak dalam penggunaan media sosial. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.